Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini renungan kita diambil dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Saya bacakan dulu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Saya mengaitkan ayat ini dengan suatu proses yang harus dilalui oleh anak-anak Tuhan agar mereka dapat melayani ya, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Seperti Raja Wali, dia menjadi kuat, masa mudanya diperbaharui, ya, dan bisa berlari, tidak jadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya. Pendeknya suatu proses yang harus dilalui oleh anak-anak Tuhan agar menjadi kuat, menjadi mampu untuk melayani, dan ini sini memperpanjang umur. Saya bicara dulu lah mengenai Raja Wali ini, proses Raja Wali ya. Raja Wali itu usianya kurang lebih 70 tahun ya. Tapi di usia 40 dia itu akan mengalami paruhnya itu begitu panjang dan bengkok sehingga dia susah untuk cari makan. Kemudian kukunya itu juga panjang dan bengkok juga sehingga dia menangkap mangsa tuh udah susah gitu ya. Kemudian bulu-bulunya itu sudah begitu tebal sehingga dia sulit terbang ya. Nah, di usia 40 ini Raja Wali ini ada pilihan ya, dia mau mati dengan tenang aja ya, atau dia mau mengalami transformasi, perubahan bentuk tubuhnya itu sehingga dia bisa memperpanjang usianya 30 tahun lagi. Nah, caranya ini kalau memang Raja Wali itu memilih ya untuk mau memproses atau transformasi dirinya, itu dia akan naik cari sarang tempat tinggi, kemudian dia akan mematok-matok paruhnya itu ke cadas itu sampai patah-patah begitu ya, dan dia diam, itu sakit kan, jadi dia diam, dia tunggu dulu tumbuh yang baru, dan itu dia juga akan cabut kuku-kukunya itu ya, yang bengkok-bengkok itu tunggu lagi sampai dia bertumbuh. Setelah itu dia juga akan patok-patokin itu bulu-bulunya itu, dan akhirnya dia harus tunggu lagi kurang lebih prosesnya 6 bulan ya. Barulah kemudian si Raja Wali ini menjadi muda lagi, dia bisa terbang lagi, bisa lagi cari mangsa, bisa bertahan hidupnya selama 30 tahun kemudian ya. Nah, ini proses yang dilalui oleh burung Raja Wali ini, dikatakan dia memilih ya. Tetapi di ayat ini memang dikatakan kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, semua kita sedang diproses ini ya. Diproses untuk suatu ministry yang di zaman berikut sebagai raja-raja dan imam-imam di muka bumi ini ya. Nah, dalam proses ini ya kita belajarlah untuk berserah, bersyukur, menerima ya. Proses itu pasti akan melukai kita, sembuh lagi, luka lagi, sembuh lagi, luka lagi, sembuh lagi terus. Tapi akhirnya melalui proses itu kita jadi kuat. Ya, kita menjadi seorang yang tangguh, seorang yang dapat menanti-nantikan Tuhan, percaya Tuhan, begitu ya. Kita setelah kita melalui suatu proses, kita nggak akan sama lagi. Kita akan naik level lah, katakan seperti itu ya. Nah, dan kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita akan dipersiapkan untuk suatu ministry. Ketika kedatangan Tuhan Yesus ya, kita dapat ministry menjadi raja-raja dan imam-imam untuk memulihkan bumi ini. Nah, sekarang yang di dunia ini dulu kita bicara ya. Saya beri contoh Rasul Yohanes lah yang mengalami proses Tuhan sedemikian sehingga ministrinya diperpanjang. Ya juga umur jasmaninya memang panjang juga ya. Jadi begini ceritanya. Perjanjian baru itu sebenarnya ada tiga ministry itu. Tuhan berbicara 3 kali itu di dalam perjanjian baru itu kepada gerejanya. Pertama, Tuhan berbicara melalui Petrus dan timnya kepada orang-orang Yahudi secara khusus ya. Kemudian yang kedua, Tuhan berbicara melalui Paulus dan timnya juga ya. Itu surat-suratnya juga itu semuanya itu termasuk itu ya. Yang ketiga ini ya.
Tuhan berbicara melalui Rasul Yohanes kepada gereja juga, tapi kondisinya udah beda. Sangat-sangat berbeda sekali. Petrus itu dan Paulus itu melayani dan dia mati martir sekitar 67 Masehi ya, di bawah Kaisar Nero. Kemudian tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Nah, Rasul Yohanes itu sekitar tahun 90 atau 95 Masehi dia baru melayani di Asia Kecil, daerah pelayanannya. Dan kondisi gereja sudah jatuh oleh ajaran Ijabel, Bilam, Nikolaus ya. Jadi kondisinya beda dengan Petrus dengan Paulus, beda sekali ya. Nah, disinilah Tuhan berbicara melalui Rasul Yohanes kepada gereja-gereja yang sudah jatuh ya. Para pemimpin denominasi banyak nggak tahu itu, karena mereka bilang gereja sama dengan denominasi. Nah, itu tandanya, ya, tandanya bahwa dia nggak tahu pembicaraan Tuhan melalui Rasul Yohanes. Ya, dia menyamakan aja gereja itu sama dengan denominasi katanya. Ya, itu tandanya ya. Karena Rasul Yohanes jelas itu sekali, dia membeberkan baik dalam Injilnya maupun ketiga suratnya maupun kitab Wahyu, semuanya dibeberkan itu bagaimana kondisi gereja itu sebenarnya dan bagaimana umat pilihan Tuhan itu. Nah, oke lah, kita nggak bicarakan yang itunya, kita bicarakan Rasul Yohanes ini masa mudanya diperbaharui dia, ya, seperti Raja Wali kuat dia menjadi kuat lagi ya, mungkin usianya udah 90 atau mungkin 100 ya, tapi ministrinya dahsyat luar biasa, walaupun dia sempat dibuang di Pulau Patmos, katanya malah digoreng, sempat dia hidup terus dia itu yang mati normal lah ya katakan ya. Dia satu-satunya rasul yang mati normal itu ya Rasul Yohanes ini menurut tradisi ya. Nah, jadi kita melihat di sini ya. Semoga lah kita mendapat kasih karunia lah untuk diproses sedemikian sehingga kita menjadi kuat, menjadi tangguh ya. Menjadi seperti Rasul Yohanes lah kalau bisa ya. Kita mendapat ministry yang panjang gitu ya. Dan 2 kali ya, kalau Rasul Yohanes itu pertama dia masuk tim Petrus, yang kedua dia sendiri dia melayani ya dengan apa, dia punya tim juga ya. Nah, dia melayani. Ya, semoga kita lah mendapat kasih karunia Tuhan ya untuk diproses sedemikian. Memang sakit ya, dilukai sembuh, Tuhan lah yang melukai, Tuhan juga menyembuhkan, menghajar, meremukkan, memulihkan. Tuhan itu semua yang mengerjakan itu ya. I will make you a fisher of men, kata Tuhan kepada Petrus itu ya. Kau jadi penjala ikan, sekarang akan buat kau menjadi penjala manusia. Bagaimana caranya? Caranya, aku dulu waktu muda kau ikat pinggangmu, kau bawa dirimu kemana yang kau mau. Tapi kalau udah tua, kau akan ikat pinggangmu, ulurkan tanganmu, pinggang ikat itu kepada orang lain akan bawa ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Begitulah proses yang harus kita lalui. Kita akan dibawa Tuhan ke tempat yang kita nggak suka. Kita akan menemui orang-orang yang konflik kita, banyak lah. Udah tahulah itu kita semua. Yang penting kita tetap nantikan Tuhan, tetap kita tahu bahwa maksud Tuhan memproses kita supaya kita punya ministry. Orang yang nggak diproses nggak punya ministry, dia nggak tahu firman, nggak bisa. Saudara nggak bisa belajar firman dari sekolah teologi aja, nggak bisa. Itu hanya sebagian kecil aja. Tetapi kalau saudara dan saya nggak diproses, nggak bisa. Ya, kita bahkan di dunia ini pun kita nggak bisa melayani. Apalagi di dunia yang akan datang, lebih nggak kepake lagi ya. Jadi mari kita bersukacita. Terima proses itu, bergembira dalam proses, bersyukur, berserah ya. Dan nantikan Tuhan, nanti kita akan memiliki kekuatan seperti burung Raja Wali ini. Masa muda kita menjadi baru, kita melayani di dunia ini, bersemangat. Bahkan di dunia yang akan datang juga bersemangat kita melayani. Haleluya, amin.